Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Suryani, SPMP, dengan NIDM 112709832, merupakan dosen pada program studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Pancabakti. Pada video ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut sebagai PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Melalui video ini, izinkan saya untuk memaparkan sistem pembelajaran yang saya terapkan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Agronomi. Selain itu, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian, dan akan diakhiri dengan video pembelajaran. Mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi merupakan mata kuliah keahlian fakultas yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Pancabakti. Dasar-Dasar Agronomi memiliki bobot SKS, yaitu 3 SKS, dengan kode MKF 304 yang terdiri dari 2 SKS berupa teori, 1 SKS berupa praktek melalui praktikum. Dalam mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi mengandung prinsip-prinsip dasar agronomi secara teoritis dan menerapkannya secara langsung dalam praktik budidaya tanaman sebagai bekal menuju mata kuliah lanjutan. Mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa agar lebih memahami pentingnya bidang pertanian. Materi kuliah Dasar-Dasar Agronomi ini juga bertujuan agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar agronomi sebagai fondasi dalam ilmu budidaya tanaman. Adapun materi pembelajaran dasar-dasar agronomi dalam satu semester terdiri dari pendahuluan dan kontrak kuliah, ruang lingkup dan subjek agronomi, objek sasaran peranan agronomi, struktur dan fungsi tumbuhan meliputi struktur dan fungsi sel, jaringan, sistem jaringan, daerah anatomi, struktur, dan morfologi. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik itu dari fase vegetatif maupun fase generatif. Dilanjutkan dengan perbanyakan tanaman, faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu faktor iklim, faktor tanah, faktor hama, penyakit, dan gulma. Selain itu juga akan dipelajari teknik budidaya tanaman berupa penyiapan benih atau bibit, penyiapan media tanam, hingga penanaman. Selanjutnya, juga dipelajari pemeliharaan tanaman hingga pemanenan dan diakhiri dengan materi upaya mencapai hasil yang maksimum. Kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa setelah lulus dari program studi agroteknologi, mahasiswa mampu, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dan teknologi produksi tanaman yang efektif dari praproduksi, produksi, panen, hingga pasca panen dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian, serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat guna. Yang keempat, mampu menerapkan teknologi produksi tanaman yang berorientasi pada peningkatan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan produksi yang dilandasi pada penguasaan ilmu dasar agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan good agricultural practice. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam,
mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah dasar-dasar agronomi, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang pengertian agronomi, tindakan, dan ruang lingkup agronomi. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan subjek agronomi, objek, sasaran, dan peranan agronomi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu struktur atau fungsi sel dan jaringan atau sistem jaringan, daerah anatomi dan struktur morfologi, menjelaskan dan menganalisa pertumbuhan dan hasil tanaman. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa dan menerapkan perbanyakan tanaman. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa dan menerapkan tahapan budidaya hingga pasca panen. Sistem pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan mata kuliah yaitu DIA atau singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara saya dalam menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Saya menggunakan metode ceramah dan diskusi secara tatap muka di kelas selama proses pengajaran. Dalam upaya menambahkan wawasan mahasiswa, saya juga menggunakan metode studi kasus agar mahasiswa lebih maksimal dalam memahami proses pembelajaran serta dapat meningkatkan minat mahasiswa khususnya di bidang pertanian. Setiap sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memberikan materi pembelajaran yang saya distribusikan pada Google Classroom. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki bekal sebelum perkuliahan dimulai. Bekal materi ini bermaksud agar mahasiswa sudah membaca terlebih dahulu sehingga memiliki ilmu awal sebelum dibahas di kelas. Jika terdapat materi yang kurang dipahami, mahasiswa dapat langsung bertanya dan dapat dibahas bersama-sama saat kelas berlangsung agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa itu sendiri maupun mahasiswa lainnya. Selain itu, mahasiswa dapat juga bertanya melalui WhatsApp group apabila masih terdapat materi yang belum jelas. Referensi yang saya gunakan yaitu berupa buku cetak dan non-cetak. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa buku yang telah saya tulis untuk mendukung perkuliahan. Di antaranya, buku Dasar-Dasar Agronomi, Pupuk dan Pemupukan, dan Biokompos, Kunci Pengelolaan Lahan Suboptimal. Sedangkan interaction merupakan interaksi saya antara mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. Hal ini agar pembelajaran yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Saya akan meminta mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang saya ajukan, atau mahasiswa yang tidak paham dengan materi perkuliahan tersebut boleh bertanya untuk dibahas sehingga terjadi tanya jawab yang interaktif baik dengan saya sendiri maupun antar mahasiswa. Hal ini dilakukan guna melihat dan menggali secara jauh sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu asesmen. Dalam proses pembelajaran, asesmen atau penilaian merupakan kegiatan sistematis untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan partisipasi aktif dengan komponen 10%, tugas individu maupun secara berkelompok 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Penilaian mencerminkan pencapaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk perolehan nilai, nilai A dengan rentang nilai 80 sampai 100, nilai B dengan rentang nilai 70 sampai 79, nilai C dengan rentang nilai
60 sampai 69, nilai D dengan rentang nilai 50 sampai 59, nilai E dengan rentang nilai 0 sampai 49. Nah, selanjutnya dapat kita saksikan bersama-sama cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar agronomi yang akan membahas tentang materi budidaya tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada mata kuliah dasar-dasar agronomi. Sebelumnya, saya absen terlebih dahulu. Cornelius Bima, Eligia Melania, Franciscus. Nah, memasuki pertemuan ke-13 ini, kita akan melanjutkan pada materi budidaya tanaman. Nah, sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pertemuan kita pada minggu yang lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Materinya apa? Faktor lingkungan. Oke. Faktor lingkungan itu dibagi menjadi faktor abiotik dan biotik. Nah, yang tergolong dengan faktor abiotik apa saja? Iklim dan tanah. Nah, di mana iklim itu ada unsur-unsur iklim. Apa saja? Cahaya matahari, apalagi? Atmosfer, apalagi? Curah hujan, ada lagi yang ketinggalan. Ketinggian tempat. Ya. Nah, angin udah disebutkan tadi? Sudah. Oke. Nah, selain itu ada faktor tanah. Apa-apa saja? Sifat fisik, kimia, dan biologi. Masih ingat sifat fisiknya apa saja? Tekstur, warna tanah. Apalagi? Kalau sifat kimia? Berkaitan dengan, coba Ewaldus? pH tanah, apalagi? Unsur-unsur hara. Ketersediaan unsur hara, ya. Kapasitas tukar kation itu juga termasuk dalam sifat kimia tanah. Kemudian sifat biologi tanah berkaitan dengan apa? Coba Abdul Hamid. Biologi itu mungkin mikroorganisme. Berkaitan dengan keberadaan mikroorganisme di dalam tanah. Oke. Nah, kemudian selain dari si faktor lingkungan abiotik tadi, ada faktor biotik. Nah, faktor biotik itu apa sih? Coba Eligia. Keberadaan makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Oke. Seperti apa? Hama, gulma, seperti itu. Hama, gulma, dan satu lagi penyakit, ya. Oke. Nah, semua faktor lingkungan tadi ini akan berinteraksi pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, sebelumnya saya telah membagikan materi ini dalam Google Classroom. Apakah sudah dicek Google Classroom-nya? Sudah, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum untuk budidaya tanaman sawi. Ya, nanti saya akan berikan modulnya pada Google Classroom. Nanti silakan dicek saja penugasannya. Itu nanti akan saya bagikan sesuai dengan kelompoknya. Pada minggu yang lalu sudah, ya, untuk pembagian kelompoknya. Jadi ikut pada pembagian kelompok pada minggu yang lalu saja. Materi kita yaitu budidaya tanaman. Pada bab budidaya tanaman ini akan dilakukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman. Nah, kemudian diharapkan pula mahasiswa mampu menganalisa kebutuhan sarana produksi tanaman. Nah, kemudian diharapkan mahasiswa menerapkan teknik agronomi dalam skala sederhana. Nah, sebelumnya ada yang sudah membaca materi yang telah saya bagikan? Apa yang dimaksud dengan budidaya? Apa sih budidaya itu? Coba Anggun, budidaya itu apa? Membudidayakan tanaman atau menanam tanaman sejenis untuk obat-obatan, bisa jadi pangan, seperti itu.
Ada yang lain? Silakan, Asri. Budidaya adalah tahap di mana kita memperbanyak suatu tanaman yang kita tanam, misalnya kayak sawi, bayam, kayak gitu, Bu. Apakah hanya memperbanyak saja? Tidak mencapai suatu tujuan. Seperti misalnya tujuan ekonomi, tujuan pangan. Ada yang lain kira-kira? Budidaya ini dapat diartikan sebagai segala usaha kita untuk memodifikasi dari lingkungan tumbuh. Jadi lingkungan yang ada ini kita modifikasi agar dapat mendukung bagi pertumbuhan tanaman pertanian sehingga dicapai hasil yang maksimum serta berkelanjutan. Nah, budidaya ini memang diarahkan untuk memperoleh hasil yang maksimum. Nah, tentu saja hasil yang maksimum ini dampaknya selain berdampak secara ekonomi, diharapkan juga dapat berkelanjutan secara lingkungan ataupun ekologinya. Jangan sampai dari kegiatan budidaya yang kita lakukan ini dapat merusak lingkungan. Ya, jadi ada aspek keberlanjutan pada aspek lingkungan. Nah, untuk budidaya tanaman di sini bahasa sederhananya bisa diartikan pula sebagai upaya kita menyediakan ruang tumbuh, ya, ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman. Ini baik dalam hal istilahnya kita menyediakan tanah yang subur, kemudian menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman, supaya apa? Supaya tanaman ini bisa pertumbuhannya maupun hasilnya bisa maksimal, ya. Nah, jadi diarahkan memang pencapaian hasil yang maksimal. Nah, untuk tahapan-tahapan teknik budidaya tanaman ini bisa dilakukan ya dengan beberapa tahapan. Untuk yang pertama, kita harus mempersiapkan bahan tanam. Bahan tanamnya berupa apa? Ada yang berupa biji, ada yang berupa bibit. Kalau biji itu berasal dari hasil perkawinan, hasil perbanyakan secara generatif, ya. Nah, kemudian untuk bibit itu bisa diperoleh melalui persemaian terlebih dahulu, bisa juga dengan apa? Bisa juga berasal dari hasil perbanyakan secara vegetatif. Seperti apa? Stek, cangkok, apalagi? Sambung, okulasi, dan satu lagi kultur jaringan. Nah, untuk persiapan benih, ya. Nah, benih itu disarankan benih yang bersifat unggul. Kenapa harus benih unggul yang kita gunakan? Benih yang udah ini Bu, udah paling di atas lah, udah paling bagus. Benihnya berarti tidak berpotensi hasil yang baik, ya. Nah, kemudian apalagi? Mengapa sih kita harus gunakan benih unggul? Kaitannya? Biasanya tuh tahan penyakit. Tahan terhadap penyakit. Apalagi? Tahan terhadap cuaca ekstrim, seperti misalnya kekeringan, salinitas, ya. Itu merupakan contoh-contoh dari kondisi ekstrim yang tidak menguntungkan bagi tanaman. Nah, kemudian untuk persiapan benih ini harus bermutu. Ada yang masih ingat? Fisiologis dan mutu secara fisik. Nah, kalau mutu secara genetis ini dipastikan benih tersebut adalah murni. Misalnya varietas Ryoko pada kedelai edamame. Nah, varietas dipastikan ini memang hasil persilangan, ya, dan merupakan benih yang tersertifikasi. Kemudian mutu secara fisiologis. Artinya
benih tersebut memiliki potensi tumbuh yang baik. Kemudian mutu secara fisik, artinya benih tersebut tidak rusak, tidak memiliki serangan hama dan penyakit, ya. Nah, kemudian dan benihnya itu seragam. Itu adalah mutu secara fisik. Nah, sebagai bahan tanam yang digunakan dalam tahapan budidaya, nah biasanya benih itu sebelum ditanam ini diberi perlakuan terlebih dahulu. Nah, contohnya biasanya sebelum ditanam itu benih direndam. Nah, pernah tidak melihat merendam benih ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ya. Nah, kalau yang mengapung itu bagus tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena benihnya udah tidak berisi lagi. Nah, jadi benihnya itu sudah tidak berisi. Nah, disarankan memang menggunakan benih yang tenggelam. Kalau yang tenggelam itu yang masih bermutu baik, kemudian masih berisi. Nah, kemudian untuk perlakuan benih, ya, selain dengan perendaman, ada juga untuk beberapa jenis tanaman ini dilakukan pemberian fungisida. Seperti misalnya pada benih benih, pernah melihat benih jagung yang ada warna pink-pinknya? Nah, atau mungkin pada contoh lainnya pada bawang merah. Pada bawang merah itu juga biasanya seringkali digunakan fungisida untuk mengendalikan penyakit, ya, untuk mengendalikan jamur. Nah, kemudian perlakuan benih lainnya ini bisa dengan inokulasi dengan menggunakan mikroorganisme seperti penggunaan pada Rhizobium. Ada yang pernah mendengar bakteri Rhizobium japonicum? Ada yang pernah mendengar? Nah, inokulasi bakteri Rhizobium, jadi biakan bakteri ini diberikan pada benih, terutama pada benih kedelai. Nah, jadi bakteri Rhizobium ini bakteri yang bisa bersimbiosis pada tanaman kedelai. Nah, bagaimana dengan kedelai edamame? Sama atau tidak? Sama, ya. Nah, jadi bisa menggunakan juga yang namanya bakteri Rhizobium. Nah, kemudian ada juga penggunaan PGPR, ya, itu juga bisa diberikan pada tanaman, yaitu saat penanaman. Nah, kemudian ada juga perlakuan benih dengan cara memacu perkecambahannya melalui proses pelukaan, ya. Nah, ini dilakukan pada benih yang memiliki kulit yang keras. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan yang namanya persemaian. Nah, persemaian ini dilakukan terutama pada biji-biji yang berukuran kecil. Nah, jadi ada tanaman yang disarankan untuk dilakukan yang namanya persemaian, terutama biji yang berukuran kecil. Kalau jagung, dilakukan persemaian terlebih dahulu atau tanam langsung? Tanam langsung, ya. Nah, jadi contohnya misalnya pada tanaman sawi, ya. Nah, itu biji-bijinya berukuran kecil. Jadi memang disarankan untuk dilakukan yang namanya persemaian. Kemudian dilakukan persiapan bahan tanam kalau menggunakan hasil perbanyakan secara vegetatif. Tadi bisa dilakukan melalui stek, cangkok, sambung pucuk atau okulasi, ya. Nah, ini memang hasil dari perbanyakannya ini akan menghasilkan yang namanya bibit. Nah, jadi hasil persemaian juga hasil dari stek cangkok ini akan menghasilkan bibit. Bibit ini merupakan tanaman yang memiliki organ vegetatif lengkap. Nah, kalau biji itu ditanam dalam bentuk yang belum tumbuh, ya, dalam bentuk biji. Nah, di dalam biji itu ada yang namanya embrio. Nah, nantinya akan melakukan yang namanya proses perkecambahan, ya, baru dia akan membentuk organ-organ vegetatif lengkap. Seperti apa? Akar, batang, dan daun. Nah, pemberian untuk bahan organik ini akan memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Nah, ini penting sekali karena ini akan berdampak pada kondisi
kondisi awal yang diperlukan tanaman. Nah, jadi kondisi awal yang diperlukan tanaman, tanah ini harus kita tingkatkan kesuburannya, perbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi tanahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Bu, pupuk organik yang diberikan setelah 1 minggu pemberian kapur atau bersamaan dengan pemberian kapur? Pemberian pupuk organik. Oke. Nah, dalam aplikasi di lapangan, ini pupuk ini memerlukan waktu penguraian, sehingga lebih baik dia diberikan terlebih dahulu sebelum tanam. Ada yang diberikan saat bersama-sama dengan kapur, artinya 2 minggu sebelum tanam. Nah, beberapa hasil penelitian ada juga yang menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik ini memang memakan waktu yang lama. Nah, sehingga perlu proses 3 minggu. Ada juga yang bilang 2 minggu. Nah, tapi secara umum bisa diaplikasikan bersama-sama saat pengapuran. Jadi, sebelum dikapur, diberi pupuk organik, kemudian dilakukan pengapuran, dan kemudian dilakukan penyiraman, dan kemudian diinkubasi. Diinkubasi ini bisa berlangsung 2-3 minggu. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, bisa disimpulkan bahwa pengolahan lahan ini perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi tanah yang gembur dan subur. Kalau tanahnya udah subur, udah gembur, perlu enggak dilakukan pengolahan tanah? Tidak. Nah, jadi ada yang namanya sistem tanpa olah tanah, ya. Nah, kemudian persiapan bahan tanam ini dapat meliputi ya seperti tahapan pemilihan benih, kemudian persiapan bibit ya. Nah, jadi persiapan bibit, kemudian penanaman ini juga harus memperhatikan waktu tanam yang baik, kemudian jarak tanam, memperhatikan arah bedengan, memperhatikan pola tanam agar tanaman ini tumbuh dengan optimal dengan hasil yang maksimal, dan juga diharapkan hasilnya ini berkelanjutan dalam aspek ekonomi, kemudian berkelanjutan juga dalam aspek lingkungan, ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.